Satu lagi, pemimpin muda Indonesia, anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena mereka lah yang akan menggantikan kita nanti ketika generasi-generasi tua itu sudah tidak ada lagi. Anak-anak Baduy, mereka hidup tanpa pendidikan formal karena mereka nggak boleh sekolah keluar, dan mereka pun juga tidak mengenal kehidupan gemerlap perkotaan, tetapi mereka tumbuh dengan kemandirian dan kesederhanaan yang luar biasa. Dipandu dengan orang tua dan kedekatan mereka dengan alam, mereka tumbuh dalam kearifan lokal dan tradisi yang kental sekali. Bagaimana liputan mereka? Kita lihat berikut ini. Anak-anak suku Baduy adalah harta kekayaan Nusantara yang merupakan harapan masa depan bangsa. Suku Baduy yang merupakan bagian dari etnis Sunda tinggal di desa Kanekes, di kaki pegunungan Kendeng, Banten, yang berjarak 3 hari perjalanan kaki dari Jakarta. Sama seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak suku Baduy memiliki keceriaan dan kepolosan yang dapat menjadi pelita dan penghibur hati orang-orang di sekelilingnya. Walaupun anak-anak Baduy terisolasi dan tidak mengenal pendidikan formal, bukan berarti mereka tidak belajar dari lingkungan. Berbagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mereka dapatkan dari tradisi yang kental. Dalam kesehariannya, orang tua mengajak dan mengajarkan pada sang anak tentang bagaimana masyarakat Baduy menjalani kehidupan. Dengan menggunakan kearifan lokal dan belajar dari alam, anak-anak suku Baduy berkembang sesuai dengan adat istiadat dan beradaptasi sesuai zaman. Semenjak bagian Baduy luar dibuka untuk wisatawan lokal, mata pencaharian masyarakat yang pada umumnya hanya berladang dan menenun, berkembang menjadi penyediaan jasa wisata, jasa panggul barang, dan berdagang. Bikin apa, Dek? Kopi ya? Samali, 10 tahun, membantu perekonomian keluarganya dengan menjajakan susu, kopi, serta mie instan kepada para wisatawan yang datang ke perkampungan Baduy luar. Sejak umur 8 tahun, Samali rutin mengangkut barang-barang dagangannya dari terminal Ciboleger, 1 jam dari Baduy luar. Samali mengaku tidak disuruh oleh orang tuanya untuk berjualan. Hal ini menunjukkan kemandirian anak-anak Baduy serta kemauan kuatnya untuk membantu keluarga. Pernah ke Baduy dalam nggak? Dengan kegiatannya ini, Samali mengaku tidak ingin bersekolah dan bercita-cita menjadi peladang seperti ayahnya. Adek sekolah nggak? Pengen sekolah nggak? Nggak pengen sekolah. Kenapa nggak pengen sekolah? Nggak bisa. Tapi kan ntar kalau sekolah diajarin. Nggak pengen ya? Kalau misalkan lihat pernah ke terminal kan keluar sini? Pernah. Lihat anak-anak sekolah gitu, kepengen nggak? Nggak ya? Besok kalau besar pengen jadi apa? Nggak tahu. Kalau udah besar pengen kerja di ladang atau jadi apa? Kerja di ladang. Ayah kerjanya apa? Tak hanya siang hari, malam hari pun Samali terus bekerja untuk membantu keluarganya. Sedikit berbeda dengan Samali, Rumi, bocah kecil berusia 5 tahun, membantu ibunya mencuci dan membersihkan peralatan makan yang dipergunakan oleh wisatawan yang tinggal di rumahnya. Setiap hari, ia berkeliling rumahnya untuk membantu sang ibu. Bisa? Sok, atuh, sih, teteh bantuin. Nggak usah, mau sih bantuin dia. Ya. Sahang anak-anak. Sahang mana? Kome. Rumi memiliki keuletan dan keterampilan seperti layaknya orang dewasa. Dengan cekatan, ia membereskan, mengangkat, mengambil air, mencuci, dan mengeringkan peralatan makan yang telah dipakai.
tidak ada yang mengajarkannya untuk melakukan hal-hal tersebut. Semua ia pelajari dengan cara mengamati dan memperhatikan ibunya ketika sedang bekerja. Udah pinter itu. Oh, udah pinter tekniknya. Pinternya. Yang ngajari siapa dulu? Sama dengan Samali, Anu Rumi ngajarkan. melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut secara sukarela dan senang hati. Dengan polosnya Rumi berkata, ia hanya ingin membantu ibunya. Punya adik enggak? Rumi tidak mengenyam pendidikan formal. Namun demikian, seperti anak-anak Baduy lainnya, ia memiliki semangat belajar yang tinggi, walau terbentur oleh budaya dan peraturan setempat yang tidak memperbolehkan mereka untuk mengenyam pendidikan formal. Sok atuh Runi les Rumi menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika diajak untuk menggambar dan menulis. Ia dapat menuliskan namanya sendiri dengan cara meniru tulisan yang telah dituliskan. Bahkan, ia dapat pula meniru gambar pohon dan rumah seperti apa yang diajarkan. panjang daunnya. Sana ya. M bilang M. Anak-anak perempuan Baduy sudah diajarkan untuk menenun kain khas Baduy semenjak umur 10 tahun. Seperti Sutini, 16 tahun, ia telah mahir menenun dan menghabiskan harinya di teras rumah dengan membuat kain. Bagi Sutini dan anak-anak perempuan Baduy lainnya, keterampilan menenun adalah prasyarat untuk dapat menikah. Bagi anak-anak perempuan Baduy, bekerja adalah berlatih untuk menjadi seorang ibu yang baik. Menenun, membersihkan rumah, mencuci peralatan rumah tangga adalah hal-hal yang tak akan lepas dari hidup mereka. Wanita sebagai sosok yang terampil mengatur rumah tangga adalah salah satu nilai tradisi yang diwariskan kepada anak-anak perempuan suku Baduy. Oleh karena itu, anak perempuan cenderung menghabiskan waktunya di rumah untuk bermain, bercengkrama, maupun bekerja membantu orang tua. Dahar naon Umi? Enak nggak? Anak laki-laki Baduy lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Mereka bermain, bercengkrama, serta bekerja di balai dan di sekitar desa. Anak laki-laki beraktivitas secara bergerombol untuk membentuk satu komunitas yang dekat dan memiliki rasa kekeluargaan. Mereka juga bekerja untuk mencari nafkah dan melatih kemampuannya dalam memimpin rumah tangga. Anak-anak Baduy tidak lupa untuk menikmati dan belajar dari alam. Kedekatan mereka dengan lingkungan sekitar telah membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif dengan kesederhanaan. Sungai Ciujung menjadi satu tempat aktivitas anak-anak Baduy yang berinteraksi dengan alam. Di sana mereka bermain sambil membantu orang tuanya bekerja. Sungai yang menjadi nadi masyarakat Baduy ini menjadi alat transportasi untuk mengirimkan kayu gelondong dari hutan pertanian ke perkotaan. Sungai Ciujung memperlihatkan satu suasana keseharian keluarga Baduy yang bekerja dengan keras dalam lingkungan yang penuh kekeluargaan dan dekat dengan alam. Keceriaan, kemandirian, dan kesadaran anak-anak Baduy untuk belajar dari lingkungannya
merupakan keistimewaan tersendiri yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Mereka merupakan aset Nusantara di tengah keberagaman adat dan budaya yang harus dilestarikan. Tanpa tersentuh fasilitas modern dan gemerlap perkotaan, anak-anak Baduy tetap memiliki jati diri, serta dapat menemukan kebahagiaan dalam pengetahuan. Sebuah bentuk kesederhanaan untuk diteladani oleh anak-anak Nusantara lainnya. Stop